Umur berapa sekarang? Umurnya 50. Oh, masih muda. Kita cuma beda 10 tahun. Duduk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memulai hari ini tidak dengan data, tetapi dengan apresiasi kepada Dinas Sosial yang sudah melayani dengan hati, berkolaborasi, melayani semua kebutuhan masyarakat Maluku Utara, 10 kabupaten kota. Terima kasih karena selalu merespon, walaupun saya WhatsApp-nya pagi, malam selalu merespon dengan baik, dan juga sudah berkoordinasi baik dengan balai dari Kemensos dan Kemensos, berkoordinasi baik dengan Pak Wagub sehingga terjadilah hari ini. Kita semua tahu bahwa Provinsi Maluku Utara ini walaupun selalu dikatakan provinsi yang kaya, walaupun selalu digadang-gadangkan sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, tetapi permasalahan, terutama permasalahan sosial, selama saya dan Pak Sarbin, kami sudah menjabat 1,5 tahun, banyak sekali permasalahan di lapangan. Masih banyak keluarga yang ketika sakit, bingung harus kemana, walaupun kita sudah sering sosialisasi bahwa di Maluku Utara dengan KTP bisa ke rumah sakit, RSUD, kabupaten kota dan provinsi mengaktifasikan BPJS yang secara gratis, tetapi ternyata di lapangan tidak semulus itu, masih aja ada masalah administrasi dan lain-lain. Di kesempatan ini saya mau mengingatkan lagi kepada seluruh masyarakat Maluku Utara yang memiliki KTP Maluku Utara. Tentu ini berlaku untuk mereka yang desil 1 sampai 5. Jika sakit, pergi saja ke rumah sakit kabupaten kota, bahkan di luar Maluku Utara juga bisa langsung mengaktifasi BPJS-nya jika BPJS-nya tidak aktif, sehingga bisa gratis karena kita udah UHC prioritas Maluku Utara. Artinya semua pemegang KTP Maluku Utara desil 1 sampai 5 dibiayain oleh Pemkab, Pemprov, Kemensos untuk bisa mengakses BPJS gratis. Jika sudah pernah aktif, tidak aktif bisa diaktifkan segera dalam hitungan jam. Jika belum pernah punya, segera mendaftar, mumpung belum sakit segera aktifasi, karena kadang kalau sakit butuh operasi dadakan jam 12 malam, yang ditelepon sudah tidur, itu sulit ya. Jadi mitigasi adalah hal yang penting, pencegahan, apalagi ini sudah gratis. Nanti saya buatkan video tutorial bagaimana untuk mengaktifasi kembali BPJS yang belum aktif. Kemudian saya pun menyadari bahwa masih banyak nelayan yang ingin melaut tapi terkendala alat tangkap, atau punya alat tangkap tapi belum punya mesin, atau sudah nelayan 10 tahun tapi masih sharing kapal dengan yang punya kapal. Ada nelayan di sini? Oh, ada. Nah, ini kolaborasi juga dengan Dinas Perikanan untuk memberikan bantuan alat tangkap nelayan kepada mereka yang sudah berhasil mendapatkan KUR dari bank-bank himbara. Di bulan puasa kemarin kita sosialisasi mendapatkan 700 nelayan, dan dari 700 nelayan kurang lebih sudah di-approve 130, dan mesinnya sudah siap. Hari ini simbolis untuk memberikan mesin kepada 130 nelayan yang sudah di-approve oleh Bank Himbara. Masih ada kurang lebih 570 lagi on proses. Prosesnya agak lama, mohon maaf karena verifikasinya panjang. Kemarin saya sudah berdialog dengan Bank Himbara lainnya, sehingga rekanan bank kita nanti udah menjadi 5 dari tadi cuma 1. Dan kemarin ada terkendala lumayan lama menunggu proses klik dari OJK. Kemarin saya sudah bertemu dengan Kepala OJK untuk memudahkan dan mempercepat pengecekan klik sehingga proses kurnya bisa berjalan lebih cepat. Begitupun beberapa bulan yang lalu apresiasi kepada Dinas Sosial, Balai Kemensos, Dinas Kesehatan mengumpulkan mereka yang membutuhkan kaki palsu. Sudah dilakukan pengukuran dan kakinya sudah datang, sudah dibagi. Tadi saya sudah lihat beberapa yang sudah mencoba, dan harapannya kita tidak hanya memberikan solusi sesaat, tetapi kita memulihkan harapannya
mereka bisa melanjutkan kehidupan normal kembali. Tadi saya dengar ada cerita dari adik yang di Jelolo, setelah punya kaki sudah buka coffee shop sendiri di Jelolo. Kemudian ada ibu yang berdagang ikan dengan kaki palsunya, beliau bisa melanjutkan kehidupan sehari-harinya dengan lebih normal. Nanti Pak Kadis inventaris, kita berikan modal. Jadi setiap ada penerimaan kaki palsu, buat mereka kita berikan modal untuk yang di usia produktif, dan kita berikan beasiswa kepada mereka yang di usia sekolah, ya. Dan boleh tolong juga sosialisasikan kepada mereka yang belum tahu ada program kaki palsu ini supaya segera mendaftar. Linknya akan saya tayangkan kembali. Ini gratis. Jika ada oknum-oknum yang melakukan penuntutan biaya bisa dilaporkan. Dan kita boleh minta banyak. Kemarin saya bertemu dengan Kementerian Sosial, saya sempat silaturahmi dengan Pak Menteri, dengan Pak Sekjen, Pak Mensos. Jika ada permintaan lebih dari kuota yang ada di sini, Pak Kadis kita tinggal bersurat saja. Karena tujuan kehadiran Kemensos sesuai dengan perintah Pak Presiden untuk memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan itu merasakan bahwa negara itu hadir. Hadir bukan cuma mendata atau bukan hadir dalam laporan, tapi kita hadir memberikan solusi kepada mereka, meringankan beban hidup mereka, memulihkan harapan yang mungkin hampir hilang, dan memberikan message bahwa mereka tidak sendiri. Selain dari itu juga ada bantuan kursi roda dan tongkat. Ini secara aktif aja, terutama kepada Dewan DPRD provinsi atau kota. Jika ada konstituen yang membutuhkan, silahkan mencari kadis masing-masing. Dan untuk adik-adik di sekolah rakyat baru akan dibuka di tahun ini bulan Juli atau Agustus 2026. Kita satu angkatan 100, jadi pastikan mendata dengan benar ya, mereka yang memang layak di sekolah rakyat, bukan teman, bukan rekanan, bukan tetangga, mereka yang memang berhak untuk masuk ke sekolah rakyat, itu yang didata. Ada penyerahan alat musik kepada gereja di Batang 2, beberapa gereja di Batang 2. Ada dua set untuk 2 gereja sesuai janji saya, dan kemudian ada bantuan alat musik kepada rumah ibadah di Siben Popo. Sebagai informasi, saya sudah mendapatkan bantuan melalui CSR untuk renovasi kembali, bangun kembali gereja yang ada di Siben Popo dan renov rumah ibadah yang rusak gempa di Batang 2. Saat ini sedang proses desain dan verifikasi di lapangan. Jadi intinya bantuan sudah ada, dari mana? Dari CSR, prosesnya sedang berjalan. Dan ada penyerahan sapi kurban 100 ekor tahun 2026 ini, bahwa ada desa yang belum dapat. Jadi tahun lalu itu 100, tahun ini 100. Setiap tahun 100, artinya di masa kepemimpinan saya dan Pak Sarbin berarti kurang lebih 500. Tapi 500 ini pasti ada desa yang merasa belum pernah dapat. Jadi nanti kita naikin kali tahun depan 150. Tahun depan kita naikin 150. Jadi yang belum dapat, nunggu. Nanti pada akhirnya setiap desa akan dapat sekali dalam 5 tahun ini. Tidak bisa juga setiap desa dapat setiap tahun, tidak cukup doinya. Jadi berdoa, doi tambah banyak, siapa tahu tiap tahun naik 50, dari 150 naik ke 200 ya. Dan pengajuannya jangan H-5 baru mengajukan ke saya, Bu, kami juga mau dapat sapi. Nggak gitu caranya. Caranya mengajukan dari tahun ini atau dari Januari. Ajukan kemana? Ke Pak Wagub. Ke Pak Wagub, ajukan. Nanti Pak Wagub kan sangat berhikmah, biar Pak Wagub yang pilih siapa yang dapat. Jadi kalau yang belum dapat juga ke Pak Wagub ya. Dan dengan ini program Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara tahun 2026 kami nyatakan resmi diluncurkan. Semoga Dinas Sosial Maluku Utara bekerja lebih baik lagi ke depan, bisa memulihkan lebih banyak lagi harapan, lebih banyak kehidupan masyarakat yang bisa dipulihkan ekonominya dan harapannya kembali, dan juga launching 11.000 sembako gratis
Ya, 11.000 sembako gratis dibagi kepada mereka yang membutuhkan menjelang Hari Raya Idul Adha. Ya, jadi kami Provinsi Maluku Utara mengucapkan terima kasih atas bantuan sapi dari Pak Presiden Prabowo. Ada 10 ekor, satu kabupaten kota mendapatkan satu dengan berat masing-masing 1 ton. Dan satu untuk provinsi, jadi total ada 11 dan sudah didistribusikan. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Terima kasih untuk semua tim yang sudah bekerja baik untuk semua proses sosial yang ada pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dapat menyerahkan bantuan secara simbolis kepada para penerima. Ini kartu keluarga sejahtera 16.000 per triwulan. Oke. Pak Wagub. Udah coba belum? Enak. Nggak tahu. Kenapa? Kenapa? Saya kecelakaan motor. Kecelakaan motor. Habis ini bikin video testimoni, nggak boleh balap-balap motor. Kita tuh mesti punya fisioterapi yang bagus. Di hadapan Mereka kita, jalannya butuh normal tuh harus pakai dalam fisioterapi. menerima bantuan. Ini udah usia berapa? 4 tahun. 5 tahun lebih. Terus diapain ini? Bisa ngomong? Nggak bisa jalan. Oh, tinggal di mana? Sosok. Kabupaten mana itu? Maliput. Malifut. Dia harus diinfus lagi di balai. Yang ini dua. Yang ini? Ya ini Nggak, bawa mesti diinfus dulu. langsung terpulang ya. Jadi nggak pulang kan? Iya. Tinggal di sentra Gitu. Wisma, dia harus diinfus lama. Ini kenapa? Dia nggak mau makan atau apa ini dari lahir? Dia, dia makan tapi tidak bisa berjalan. Ya udah diinfus dulu ya. Ini terpulang Bu. Tapi dia bisa lihat. Bisa, dia mengerti. Ya. Oh, oke. Ya. Ya, ini siapa yang meninggal? Papa. Turut berduka ya. Anak keberapa? Batan dua. Anak. Anak ke-6. Ini meninggal di Batan dua. Di Ternate. Ini keluarganya dari Batan dua. Oh, siapa yang meninggal? Papa. Turut berduka ya. Ya. Pak Wagub. Oh ini perawatan ya. Perawatan apa? Ya untuk pasien yang kita datangkan dari kabupaten. Kita kasih mereka mekanisme. Kerja apa? Apa? Oh, melaut. Sudah punya kapal sendiri belum? Sudah punya kapal sendiri? Masih bisa? Punya anak? Anaknya umur berapa? Oh, belum kawin. Kalau bapak apa? Kerja apa? Penjahit. Oh, jalan. Ada kendala enggak? Mau mesin obras? Kalau di rumah aja kasih mesin obras di rumah aja dengan modal. Nanti kalau orang mau orang datang ke rumah toh? Iya ya, gitu aja ya. Catat mesin obras. Oh, bapak udah pintar. Coba buka mau jalan. Jangan lupa balik Pak, jangan lupa balik. Balik, Pak. Lebih enak. Enak. Oh. Ya, nanti dia adjust. Obeng-obengnya semua di sana. Habis itu adjust ulang lagi. Ya, makasih. Ibu, coba. Mau coba? Mau coba? Mau nangis. Harus saya bantu. Jangan di depan situ. Jangan di depan situ. Berdiri kuat. Udah kebantuan kan? Sudah lama tidak dipakai jalan ya? Iya. Coba. Pelan-pelan. Nanti fisioterapi, dokter Is. Fisioterapi ya. Pelan maju boleh. Ini ada keluarganya enggak? Suruh keluarganya bawa 2 hari sekali ya? Minggu berapa kali? Oh, ke rumah. Nanti Dinsel Nanti ada yang datang ke rumah, latihin Oma biar Oma bisa jalan. Ya, karena kalau lama nggak dipakai nanti kaki dia di situ nggak bisa gerak juga. Ya, umur berapa sekarang? umurnya 50 lebih. Oh, masih muda, 50 lebih. Masih muda, kita cuma beda 10 tahun. Duduk lagi. Duduk aja.
Ya, nanti ada yang datang ajarin ibu jalan, ya. Ini harus bukan. Oh iya nggak apa-apa. Tapi sudah coba belum? Sudah coba. Enak. Ya, sudah aman. Ini istri tercinta. Baik, mohon izin. Iya. Kami pandu untuk foto dengan hitungan 3, 2, 1.